Sebagai kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir mengatakan bahwa kebijakan impor gula yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan tahun 2015 sampai tahun 2016 bersifat mendesak. Saat itu impor gula harus dilakukan demi memenuhi kebutuhan stok gula di masyarakat. Dalam situasi darurat, kebijakan publik yang diambil oleh pejabat negara untuk mencegah krisis tidak selalu bisa dinilai sebagai tindakan korupsi, kata Ari dalam keterangan tertulis, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Ari menekankan, kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong merupakan langkah pencegahan agar tidak terjadi krisis kebutuhan pangan di masyarakat. Bukan untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu, katanya. Selanjutnya Ari mengatakan juga, bahwa Kejaksaan Agung harus dapat membuktikan apakah langkah atau keputusan dari kebijakan yang dibuat oleh Tom Lembong terdapat unsur kepentingan pribadi atau tidak. Dia juga meminta jaksa membuktikan kebijakan yang dibuat Tom Lembong merugikan negara atau tidak. Jika tidak ada bukti, maka sulit untuk menganggap bahwa kebijakan tersebut memenuhi unsur kerugian nyata yang disyaratkan putusan MK, kata Ari. Diketahui, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25, garing, PUU, strip, 24, garing, 2016, ditafsirkan bahwa pasal 3, UU Tindak Pidana Korupsi sebagai delik material sehingga diperlukan adanya kerugian nyata terhadap keuangan atau perekonomian negara untuk menvalidasi ada tidaknya tindak pidana korupsi. Dalam kasus Tom Lembong, belum ada bukti konkret yang menunjukkan kerugian finansial nyata bagi negara, ucap Ari. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, Abdul menyebut, yang diperbolehkan impor GKP adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang dikeluarkan oleh Tom Lembong, impor tersebut dilakukan oleh PT AP. Thomas Trikasi Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan karena dituduh mengeluarkan impor gula kristal mentah tanpa melalui rakor dengan instansi terkait. Kejaksaan menduga Tom membuat kebijakan impor gula itu juga tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP. Dalam satu wawancara, Ari Yusuf Amir, kuasa hukum Tom Lembong, secara lugas menyatakan, jadi kita sudah mulai pemeriksaan tentang masih kepada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Thomas Lembong. Tentunya kebijakan-kebijakan itu dalam bentuk surat-surat yang dikeluarkan oleh beliau. Sudah dijelaskan dalam proses penyidikan bahwa surat-surat itu semua melalui proses yang berjenjang dari bawah sampai ke atas. Itu satu poin. Lalu yang kedua adalah surat-surat tersebut sudah dilaporkan juga kepada Menko yang bersangkutan pada saat itu. Bahkan dalam rapat-rapat kabinet disampaikan juga kepada pimpinannya Pak Thomas Lembong pada waktu itu. Lalu poin yang ketiga adalah bahwa dijelaskan oleh Pak Tom Lembong dalam surat-suratnya tersebut
itu merupakan rangkaian dari surat-surat sebelumnya. Karena Pak Tom Lembong ini masuk sebagai menteri di tengah jalan dan proses itu sudah berjalan. Jadi surat-surat yang dikeluarkan itu lanjutan dari surat-surat yang sebelumnya. Bisa dilihat dari reference dari surat tersebut. Misalnya surat tersebut menyebutkan surat Menteri Perdagangan pada tanggal sekian, bulan sekian, nomor sekian, yang tentunya pada waktu itu belum Pak Thomas Lembong. Masih pada tahap di sana pemeriksaan tadi. Pak Tom Lembong ini sudah 4 kali diperiksa ya sebagai saksi dan beliau hadir tepat waktu sesuai dengan undangan dari pihak kejaksaan. Beliau telah menjelaskan dengan tuntas, terang dan jelas dalam setiap pemeriksaan. Namun beliau tidak didampingin pengacara pada saat itu. Yang kita sesalkan memang ketika pada waktu beliau dipanggil sebagai saksi, lalu tiba-tiba dirubah statusnya menjadi tersangka dalam proses pemeriksaan tersebut. Nah, lalu dilanjutkan dengan penahanan. Hal ini yang kita sesalkan. Apakah memang ada urgensi untuk dilakukan penahanan? Karena pertama tentang kooperatif, dia sudah menunjukkan kooperatifnya selama ini. Lalu kedua tentang misalnya menghilangkan barang bukti, semua barang-barang bukti yang terkait dengan surat menyurat ada di Departemen Perdagangan ya. Pak Tom Lembong tidak punya kuasa lagi di sana. Lalu yang ketiga tentang kemungkinan dia melarikan diri. Pak Tom Lembong statusnya sangat jelas dan sangat mudah dipanggil, jadi tidak ada dasar untuk itu. Itulah yang membuat kita menyesalkan proses penahanan yang begitu cepatnya. Sedangkan pihak kejaksaan sendiri pada waktu itu menunjuk pengacara yang direkomendasi oleh pihak kejaksaan. Sehingga Pak Tom Lembong tidak bisa melakukan apa-apa ya selain daripada menerima proses penahanan tersebut. Itu yang kita sesalkan. Pertama, sebelum penyidikan kami minta izin untuk bicara dengan Pak Tom Lembong sendiri dengan beliau. Beliau tegaskan, yakinlah saya tidak bermain-main terhadap kebijakan saya. Dan saya tidak ada keuntungan apapun, sekecil apapun, baik buat diri saya maupun orang lain, terhadap kebijakan yang saya ambil. Semua proses betul-betul merupakan proses saya sebagai menteri yang harus saya lakukan. Jadi tidak ada yang saya khawatirkan, tidak ada yang saya takutkan. Itu yang disampaikan oleh Pak Tom Lembong. Sementara dalam kesempatan wawancara yang sama, salah satu pemerhati hukum yang cukup kondang di negara ini juga memberikan beberapa pandangan hukumnya. Beliau adalah Dr. Nasrullah. Saya ingin bicara tidak dalam konteks kepentingan Pak Tom Lembong maupun kepentingan kejaksaan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa hati-hati di dalam penegakan hukum, terutama berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Tidak semua perbuatan melawan hukum atau perbuatan penyalahgunaan kewenangan itu harus ditarik dengan hukum pidana. Tidak semua kebijakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau berpotensi merugikan keuangan negara dan kemudian menguntungkan orang lain harus dimainkan hukum pidana. Pilihan hukum pidana itu benar-benar harus dilakukan pada pilihan yang terakhir. Kapan pilihan hukum pidana itu digunakan? Ketika ada persoalan moral hazard. Setiap kebijakan aparatur negara sangat mungkin keliru, sangat mungkin salah, sangat mungkin bisa merugikan keuangan negara dan bisa menguntungkan orang lain. Tapi jika itu dilakukan dengan itikat baik, maka tidak boleh hukum pidana bergerak di sini. Yang harus terlebih dahulu adalah hukum administratif, ya. Bisa saja mungkin dianggap yang bersangkutan tidak layak, tidak kapabel, ganti. Tapi yang seharusnya saya berpikir, ada apa dengan pemerintahan Jokowi ini? Dari 2015 sampai dengan 2024, 5 menteri perdagangan dalam periode itu. Saya melihat ini bukan persoalan menteri yang tidak layak. Presiden telah gagal dalam memilih pejabat-pejabat di kementerian.
sampai Anda gonta-ganti, berarti Anda kan tidak seleksi dari awal secara sungguh-sungguh. Anda bermain coba-coba dengan negara ini. Presiden harus diminta pertanggungjawabannya juga dalam kasus ini. Kalau memang kasus ini naik ke atas, pertanyaannya adalah ketika serah terima jabatan dari Pak Thomas Lembong ke menteri berikutnya, kalau nggak salah tadi Pak Enggar, masalah ini mencuat, timbul apa tidak? Tapi saya nggak mau masuk ke dalam itu. Yang harus diingat adalah seorang menteri mengambil kebijakan terhadap sesuatu, maka pasti telah ada naskah analisa hukum dari bawah secara berjenjang. Kebijakan dengan itikat baik tidak boleh dipidanakan. Kalaupun kebijakan itu keliru, bukan hukum pidana yang akan ditegakkan. Tapi kalau kebijakan itu sudah didasarkan dengan itikat buruk, misalnya dari awal kebijakan itu dibuat untuk sengaja untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain, sengaja sudah dirancang, maka koruptifnya itu luar biasa, sampai bukan hanya terima uang, tetapi koruptifnya sampai ke level kebijakan itu luar biasa dahsyatnya. Itu memang benar-benar harus ditindak. Makanya dari awal sampai semua rezim pemerintahan, dari rezim pemerintahan Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, SBY, kemudian Jokowi kemarin, selalu saya berbicara sangat keras. Tidak boleh negara mempermainkan hukum untuk meredam lawan-lawan politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk memukul lawan politik. Isu terhadap Pak Tom Lembong ini kan sangat kental nuansa politisnya. Kalau memang kental nuansa politisnya, kejaksaan harus membuktikan ini tidak ada persoalan politis. Ini semata-mata persoalan hukum. Kalau semata-mata persoalan hukum, maka lihatlah, petakan dengan jujur, dengan seadil-adilnya. Apakah 4 menteri lain melakukan hal yang sama, dengan keadaan yang sama, dengan pola yang sama, atau memang 4 menteri yang lain atau menteri sebelumnya itu sudah melakukan hal yang sama, tapi yang ditarik hanya Tom Lembong. Maka ketika masyarakat mempersepsikan bahwa penegakan hukum untuk memukul, kalau orang bilang pisau tumpul ke atas, tajam ke bawah, maka saya mengatakan jangan sampai pisau itu tumpul ke kanan, tajam ke kiri. Itu penting disimak, bahwa kalau ke kanan tumpul, ke kiri tajam. Itu tidak boleh. Saya bicara tidak untuk keperluan Tom Lembong. Saya tidak pernah kenal sama Tom Lembong. Saya nggak peduli siapa dia. Tapi saya bicara ini penegakan hukum ke depan. Bisa terjadi sama semua orang. Sebagai seorang akademisi, orang yang berada di bidang hukum, saya tidak boleh menyatakan sah apa tidak. Kewenangan apa hak untuk menyatakan sah atau tidak itu ada sama rekan Ari. Yang saya ingin katakan bahwa kejaksaan harus tampil secara jujur, adil, benar-benar penegak hukum, bukan alat kekuasaan untuk meredam kiri kanan. Saya mendukung penegakan hukum yang bagus, bahkan mungkin ini juga kita juga harus melihat bahwa ini ada sebuah gejala ke depan ini. Penegakan hukum ini dalam kasus korupsi mencoba progresif, bukan hanya kerugian negara, tapi potensi kerugian negara pun. Bahkan kemarin kita sudah lihat persoalan terkait kerugian perekonomian negara pun sudah ditarik. Nah ini kita coba lihat arah perkembangan bagaimana penegakan hukum. Saya salut dengan keberanian kejaksaan, tapi tidak boleh penegakan hukum untuk kepentingan sebuah rezim. Itu bahaya sekali kalau itu dilakukan. Kalau dalam kasus Tom Lembong ini ada gejala-gejala penegakan hukum untuk menekan sebuah lawan politik Jokowi, ini harus dilawan oleh siapapun.
Tapi kalau memang penegakan hukum ini murni dan bisa dilihat dari itu, semua pihak harus mendukung kejaksaan bahwa kita menghormati hukum yang baik.